Let's talk. Transform your mind, transform your life. Alhamdulillah telah hadir 3 narasumber kita, manajer di UPPML ya. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, manajer apa ya Pak Iwan? Pelaksanaan program 1 di Waduk Saguling. Waduk Saguling. Lalu ada Pak Dodi. Pak Dodi sebagai apa? Untuk saat ini manajer perencanaan, Monef, dan pelaporan program. Monef dan pelaporan ya, program. PJ PSDA, baik Cirata maupun Saguling. Ya, dan ada Pak Endarta. Nah, kalau saya sama tuh, tapi saya nomor 2. Oh, nomor 2. Nomor 2. Bukan nomor 3 ya? Bukan nomor 3, kan cuma ada 2. Cuma 2. Nomor 2. Jadi khusus yang untuk di pengelolaan waduk Cirata yang dikelola oleh PT PLN NP UP Cirata. Manajer pengelolaan program 2 berarti ya? Betul. Oke. Pelaksanaan Pelaksanaan program 2, betul. Manajer pelaksanaan program 2. Betul. Pak Iwan 1, saya 2. Nanti cari yang ketiga. Sama seperti judul Madu 3. Mungkin nanti yang ketiga Jati Gede. Nah, mulai. Iya, pelaksanaan Bisa. jadi gede. Nah itu Bim, jadi teman-teman PJT nih khususnya ya, masih banyak yang bertanya-tanya nih, UPPML BJPSD itu apa sih gitu. Dan mereka tuh, ya maksudnya kita tuh wilayah kerjanya gimana gitu. Gitu. Bisa. Iya. Mungkin bisa jawab begini. Terima kasih. Di unit kita itu banyak singkatan ya. Mungkin saya awali dengan pengenalan singkatan ya. UPPML BJPSDA itu unit pengelola program manfaat langsung biaya jasa pengelolaan sumber daya air. Jadi cukup panjang ya Pak ya namanya. Ya, panjang. Ada lagi nanti singkatan yang lain. Apa tuh? Ya, nanti ini ketukar biasanya. Ada PJPSDA, ada BJPSDA. Kadang suka ketukar. Kalau PJPSDA itu programnya, program JPSDA. Kalau BJPSDA itu biayanya. Nah, UPPML itu merupakan unit kerja di PJT 2 yang melaksanakan program JPSDA terkait dengan biaya JPSDA dan pengelolaan SDA yang bermanfaat langsung pada pelayanan PLTA Saguling dan Cirata. Jadi hanya ada 2 lokasi, PLTA Cirata dan PLTA Saguling. Seperti itu. Kalau biaya BJPSDA itu dapat dari mana sih Pak? Nah, itu sesuai dengan perundang-undangan. Jadi biaya JPSDA itu dikenakan kepada pengguna SDA. Nah, sesuai dengan PP PJT 2 ya, nomor 25 tahun 2022. Dan Saguling, PLTA Saguling dan PLTA Cirata ini sebagai pengguna SDA di wilayah kerja PJT 2. Seperti itu. Berarti karena mereka menggunakan airnya untuk pembangkit atau gimana Pak? Terus hitungannya gimana Pak? Dari volume air atau dari mana gitu? Oh iya. Nah, itu terkait dengan biaya jasa pengelolaan sumber daya air yang mereka bayarkan kepada PJT 2 itu terhadap jumlah produksi listrik neto, dikalikan dengan tarif biaya JPSDA sesuai dengan keputusan Menteri PUPR. Oh, jadi bukan meter kubik ya, tapi KWH ya? Iya, Yang produksi listriknya. Iya, Listriknya berarti. betul. Karena PLTA Saguling dan PLTA Cirata itu memanfaatkan SDA untuk pembangkitnya. Berarti tidak menutup kemungkinan nih Pak, nanti kalau misalkan ada PLTA baru yang di kawasan penguasaan airnya PJT itu sendiri nanti kena juga gitu kan? Oh sama iya. kayak Saguling Cirata gitu. Betul, sama. Kalau nggak salah di wilayah 3 Subang itu juga sudah ada yang dikenakan BJPSDA. Ada satu PLTMH ya di sana. Oh, PLTA. Ya. Nah, teman-teman perlu diketahui nih bahwa UPPML tadi hubungannya kan sama Saguling Cirata. Nah, untuk Saguling sendiri kan manajernya Pak Iwan sudah hadir juga bersama kita. Nanti kita
tanya-tanya juga program-program yang berkaitan dengan pemeliharaan di Saguling. Terus yang di Ciratanya ada Pak Endata. Nanti kita juga tanya program-program BCPSDA-nya apa aja sih yang ada di Cirata. Kita tanya langsung Pak Iwan aja nih. Dari Pak Iwan dulu lah. Itu tuh program BJPSDA yang mereka bayarkan ke kita. Ya. Itu tuh apa aja sih programnya? Dijadikan apa gitu Pak? Sebetulnya program-program ini sudah jadi apa ya, kesepakatan antara PJT2 dengan masing-masing pengelola waduk. Kalau dalam ini dengan Saguling sudah dirumuskan beberapa program tergantung biaya yang akan mereka bayar. Ya, jadi misalkan mereka akan membayarkan kepada PJT, nah 60% dari biaya itu dikembalikan kepada area genangannya. Nah, program-programnya tentunya pasti kaitannya dengan genangan waduk. Ya, contohnya ada konservasi, ada penataan pengendalian sampah, kemudian penataan KJA, lain-lain sih, banyak banget sih. Tahun kemarin saja kita ada kurang lebih 32 atau 34 program ya. Tahun 5 pilar BJPSD itu ya Pak? Iya, ada sistem informasi, ada konservasi, ya, pengelolaan, operasional, ada monef, itu masuk semua. Karena kan memang kesepakatan sebelumnya harus mencakup 5 pilar tadi. Kurang lebih seperti itu sih. Air kembali ke air ya Pak? Iya, wajib sih itu mah. Kalau air ke darat nanti beda, bukan BJPSD ya. Kalau Pak En yang Cirata sama Pak? Sama Saguling? Sama. Saya seolah-olah tidak tahu gitu Pak En. Iya, padahal Pak Sarif lebih tahu loh. Dan saya juga sama sekali nggak tahu sebenarnya ya. Tapi sudahlah ini. Tinggal diganti aja Saguling, programnya sama persis. Tinggal diganti Cirata. Memang dari kalau dari apa ya, tarif kali KWH tadi yang dijelaskan sama Pak Dodi, itu sebenarnya PJT perlu tahu nggak sih? Nggak juga ya. Tapi intinya memang yang kontribusi besarnya tuh ya Cirata gitu. Saguling kalah gitu. Saguling kalah gitu. Karena pengalinya lebih gede kita, gitu loh. Cuman tadi Pak Iwan kan mengatakan 60% yang dijadikan program JPSDA. Ya. Yang 40%-nya kemana itu Pak? Nah gini nih, ini ceritanya gini. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan lanjut. Kalau salah tolong didiemin aja Pak, jangan dikoreksi Pak ya. Soalnya kita juga nggak tahu ada yang mana yang benar gitu kan. Saya tetap sini apa pulang? Jangan Pak. Baik. Nah, izin Pak ya. Jadi gini, sebetulnya ini kan untuk mengembalikan biaya yang dihasil, tarif itu untuk mengembalikan apa ya, istilahnya itu uang yang dihasilkan dari listrik ini untuk kembali ke pengelolaan sumber daya air. Karena ini penting nih. Karena untuk membangkitkan listrik itu kan perlu air nih ceritanya. Nah, urusan air ini kan kompleks lah ya. Dan sosialnya juga sangat tinggi. Nah, ini nih sekarang nih. Sebetulnya ini karena BUMN sama BUMN nih ceritanya. Jadi ini harus jelas nih balik ke airnya nih berapa gitu loh. Gitu. Disepakatilah dengan komposisi tadi, 40% boleh tarik untuk pendapatan PJT2, 60%-nya itu yang namanya manfaat langsung. Maka tadi ada PML. Program manfaat langsung. Program manfaat langsung. Jadi manfaatnya langsung diterima sama teman-teman dari pengelola waduk tersebut. Gitu loh. Jadi kita unit pengelola program manfaat itu sendiri langsung ya. Itu. Tapi tahu Pak Sarif itu sebetulnya. Untuk menjaga kontinuitas airnya gitu ya Pak? Ya nggak melulu itu kualitas, aja sih. Lebih ke kualitas ya Pak ya? Kualitas juga. Semakin kita mengetahui kondisi di waduk baik Saguling maupun Cirata, kita juga semakin tahu nih dan dikompromikan, bukan disepakati lah. Program apa nih yang untuk menjaga kualitas dan kontinuitas gitu loh. Karena kita sama-sama butuh nih. Ya dong, kita butuh BJPSDA-nya untuk pendapatan PJT2. Ya. Nah, mereka juga butuh nih dipiara airnya supaya produksi listriknya langsung tidak terganggu tinggi, tidak terganggu. Kurang lebih gitulah kalau itu. Jadi semacam simbiosis mutualisme antara PJT dengan PT PLN Group ya. Jadi kalau Saguling itu perlu diketahui teman-teman bahwa Saguling itu kelolanya sama Indonesia Power, kalau yang Cirata Nusantara Power ya. Betul. Jadi kita bekerja sama dengan mereka.
Terus apalagi Bim? Yang Kalau upgrading skill gitu ya masuk nggak sih ke biaya jasa ini? Ibu nanya ke siapa? Mungkin ke Pak Dodi ya. Ah, Pak Dodi aja. Pas banget. Yang program. Iya. Kalau itu tuh masuk nggak sih upgrading? Iya. Tentunya prinsipnya gini ya, dalam satu proses atau kegiatan organisasi itu kan SDM itu nomor satu ya. Jadi keahliannya, pengetahuannya, keterampilannya juga itu memang menjadi modal dasar bagi satu organisasi untuk melaksanakan dalam hal ini ya pengelolaan SDA ya. Nah, tentunya dalam pengelolaan itu tadi di dalam program itu ada 5 komponen ya atau 5 pilar tadi. Itu dari mulai perencanaan, pemberdayaan masyarakat, MONEF, kemudian sistem informasinya, operasi dan pemeliharaan. Nah, tentunya mungkin tidak bisa semua operasi dan pemeliharaan itu masuk dalam program program jasa pengelolaan sumber daya air yang menjadi kewajiban PJT 2 selaku pihak pertama. Dan tentunya pihak kedua juga PT PLN IP dan PT PLN NP itu juga personilnya juga harus di-upgrade ya. Nah, dalam salah satu program dari JPSDA tahun 2023 kita adakan capacity building itu dengan coba kita studi banding ya ke pengelola waduk dalam maupun luar negeri gitu, sebagai pengetahuan bagaimana mengelola SDA di waduk ya. Tentunya memang yang mempunyai karakteristik ya. Jadi ada latar belakang pemilihan lokasi studi banding. Jadi bahwa Saguling, Cirata, Jatiluhur itu kan kaskade ya. Nah, jadi itu sebagai salah satu pertimbangan menentukan lokasi untuk studi banding. Dan tahun ini juga ada pelatihan dan asesmen untuk ahli bendungan. Asesmen ahli bendungan. Ya, kan kalau Jatiluhur PJT 2 kan sudah banyak ya yang memiliki sertifikat ahli bendungan. Nah, untuk Cirata sama Saguling itu juga berharap bisa mendapatkan pelatihan dan asesmen untuk sertifikasi personilnya. Jadi personil untuk pengelolaan bendungan itu sudah tersertifikasi ya Pak ya, harapannya di tahun ini gitu ya? Ya, karena itu wajib ya sebenarnya sebagai pengelola waduk, mempunyai keahlian. kalau manfaat langsungnya buat PJT sendiri apa Pak dari BJPSDA? Kan banyak yang nanya tuh teman-teman, ini BJPSDA ini manfaat buat internal PJT-nya sendiri apa? Karena kan yang 60 ini dibalikin nih, Ya, yang jadi, 40-nya ini bisa maksudnya Ya. jadi pendapatan atau gimana Ya. itu Pak? jadi Banyak balik yang jadi lagi, pertanyaan tuh, ya, Pak. jadi balik lagi ke tugas atau PJT 2 Perum yang Ini balik lagi nih ya. balik lagi ya? ke PP 25 atau 2002. Iya. Jadi nggak lurus nih, balik lagi. PJT 2 itu Muter-muter nih. kan melaksanakan pengusahaan dan pengelolaan SDA Ya, di wilayah sungai, Citarum. salah satunya Citarum. Citarum. Nah, jadi dari BJPSDA ini tentunya PJT 2 juga punya program-program JPSDA di luar pelayanan PLTA Saguling dan Cirata. Seperti di Citarum Hulu, di Hilir, di sepanjang Citarum itu. Nah, itu dari yang 40% itu bisa untuk pengelolaan SDA di luar PLTA. Saguling dan Cirata. Ya, Tapi gitu. masih di wilayah kerjanya PJT 2 Ya, gitu ya. jadi kita terintegrasi dari hulu sampai hilir, dari biaya BJPSDA, Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Jatiluhur juga dikenakan, sama. Untuk Kita juga- PLTA-nya Jatiluhur itu juga dapat itu BJPSDA. Tapi bukan kita yang ngelolanya. Oh, kita? Maksudnya UPPML ini. Oh, bukan. Oh, bukan. Jadi program manfaat unit langsungnya kerja. beda lagi ya. Jadi itu kalau yang di Jatiluhur namanya Insinyur Haji Juanda sesuai dengan Ya, nama PLT. itunya. Kalau Jatiluhur itu nama ini nih. Nih.
Iya. Promosi ya, minuman promosi PJT. Sekalian promosi ya Pak ya? Sekalian promosi. Iya. Promosi loh ini. Bisa diminum loh Pak. Oh, bisa diminum. Bisa. Masa Ini bukan pajangan, bukan pajangan. Bukan pajangan, bukan damai. Pajangan. Silakan Pak, silakan Pak. Iya, udah. Iya, iya. Ini salah satu kebanggaan PJT 2 loh. Oh, Bisa iya. punya apa namanya AMDK ya? AMDK air minum dalam kemasan. Air minum dalam kemasan. Nggak Ini, semua ini BUMN. menyehatkan. Hah? Menyehatkan ini. Menyehatkan. Iya. Karena diproduksi oleh PJT sendiri, yang minum orang PJT. Oh, nggak keluar, Pak? Nggak dikeluar. Nggak dikeluarin. Ini Karena sponsor utama ya Pak? Hah? Sponsor Sponsor utama. Karena kita kalau kerja nggak minum ini, nggak bisa kerja. Kehausan ya Pak? Kausan kita. Jadi terima kasih lah sama AMDK Jatimulyo. Mudah-mudahan makin untung. Amin. Amin, amin. Silakan Pak, lanjut lagi Pak. Maaf Pak, tadi dipotong. Terus ini Pak, ada lagi yang namanya tuh program teknologi modifikasi cuaca. Ya, TMC. Oh. Nah, untuk TMC itu perlakuannya gimana nih Pak? Untuk di Saguling, Cirata, dan Jatiluhur itu sendiri gitu. TMC Kayak itu ini tuh ya, masuk ke program BJPSDA nggak sih salah TMC ini? satu ini ya, Masuk. salah satu program BJPSDA dari 5 pilar itu salah satunya ada TMC. TMC ya. Oh Apa iya, TMC tadi, TMC Bin? itu Banyak. teknologi modifikasi Teknologi cuaca ya modifikasi Pak. cuaca. Nah, itu gimana Pak? Jadi Peranan ada di ini. Saguling, Cirata, dan Jatiluhur itu sendiri. Pak Iwan sekarang. Boleh Pak Iwan lah. Kebetulan karena sebelumnya kita juga yang berkecimpung di bidang itu gitu ya, jadi sedikit bisa jelasin lah. Artinya TMC itu kan teknologi modifikasi cuaca ya, bukan buat hujan buatan, bukan. Asumsi yang beredar banyak di masyarakat kan hujan buatan. Oh itu tuh hujan buatan Pak TMC itu. Sebenarnya bukan sih, Bukan. hanya memodifikasi saja. Memodifikasinya tuh kayak gimana? Supaya si Dijadikan racing gitu. Ya. Ceperin, ceperin. Ada jadi ceper. Oh beda ya, kalau bikers ini pasti langsung ke motor gitu. Jadi yang namanya modifikasi itu yang tadinya tidak ada menjadi ada, kemudian yang tadinya susah menjadi gampang, seperti itulah ya. Yang tadinya nggak terkumpul menjadi terkumpul, kan kayak misalkan hujan itu dari awan lah ya, awan yang nggak ada jadi ada, dikumpulkan, dipadatkan, sehingga bisa menjadi turun hujan di area-area tertentu, kan seperti itu. Nah karena itu dampak langsungnya adalah menambah tadi ya kata Pak Endar tadi gitu ya, menambah kontinuitas tersedianya air, tentunya itu masuk ke dalam BJPSDA tadi gitu. Kenapa si TMC ini dimasukkan ke dalam salah satu pilar di situ? Karena fungsi utama adalah menambah pasokan debit, ya, pasokan debit air. Nah, hal-hal yang paling harus dipahami adalah kapan dan saat mana kita melaksanakan TMC. Gitu kan? Ada TMC itu ada waktu-waktu tertentu. Yang biasa dilakukan itu adalah di akhir musim hujan dan di awal musim hujan. Selalu itu ya. Jadi program ini akan selalu ada di setiap tahunnya, baik dari Saguling, Cirata maupun Jatiluhur. Itu sudah menjadi satu komitmen bersama 3 waduk, 3 pengelola waduk dengan pengelola atau regulatornya Sungai Citarum, dalam hal ini PBOS, untuk selalu mengadakan hal ini. Karena melihat dari kemampuan tersedianya air yang cukup nggak terlalu baik ya, makanya kita mendorong selalu adanya TMC. Berarti rutin ya Pak ya tiap tahun? Rutin tiap tahun selalu. Ini tuh masuk program unggulannya BJPSDA? Salah satunya, karena programnya cukup biayanya cukup besar, karena menyangkut instansi lain ya seperti BRIN, kemudian pengelola landasan udara dalam hal ini TNI AU, kemudian lagi BMKG itu yang paling utama Kementerian PUPR. Jadi nggak bisa asal ya, nggak bisa terlalu begini. Jadi harus benar-benar dikelola dengan baik dan biayanya juga cukup lumayan juga. Terutama kan menyangkut penerbangan, bahan baku, bahan untuk penyemaian, seperti gitulah. Berarti biayanya dibagi 3 pengelola waduk Pak? Iya. Jadi dalam satu kegiatan, katakanlah begini, misalkan satu kegiatan nilainya X gitu ya. Jadi masing-masing pengelola itu sepertiganya. Betul-betul sepertiganya, tidak sama apa ya, mungkin Jatiluhur paling besar, Cirata paling kecil atau Saguling paling kecil, tidak. Betul-betul sepertiga dari X. Sama rata lah ya Pak. Gitu. Nah itu hanya tiga pengelola tuh ya yang dibiayakan dengan biaya, yang lain tidak. Kalau TMC ini masuk ke pilar mana Pak?
di BJPSD-nya? Mungkin Pak Senator lebih paham. Waduh. Operasi pemeliharaan ya? Operasi pemeliharaan. Operasi dan Pak pemeliharaan. Sari pura-pura nggak tahu nih. Saya mengetes manajer nih. Manajer itu tugasnya tanda tangan doang. Pak, di pilar ini nih, pilar BJPSD kan ada yang kelima tuh pemberdayaan masyarakat, Pak. Nah, kontribusi kita terhadap masyarakat sekitar itu apa itu, Pak? Ini nanya siapa nih? Pak Pentarna. Ah. Di masyarakat Cirata berarti Paling kita banyak ya, Pak? soalnya. Ya. Iya nih. Ini cerita sebenarnya sih kalau untuk kegiatannya Iya. kita cuma melanjutkan dari kegiatan yang sebelumnya dilaksanakan oleh teman-teman Cirata atau PT PLNNP, UP Cirata. Nah, selanjutnya dilaksanakan oleh kita lah, dikelola. Nah, ini namanya masuk ke lingkungan baru, Iya. pendatang baru, kita harus bisa merebut hati masyarakat di situ yang sebenarnya konfliknya hampir sama lah ya. Lahan, terus kepentingan untuk penghijauan dan konservasi di lahan yang sebelumnya itu dikelola sama masyarakat. Iya. Nah, ini kan persuasif ya, dan kita harus tetap menyiapkan program pengganti gitu loh. Nah, ini kemarin 2023 kita udah coba, alhamdulillah berjalan bagus untuk programnya itu madu. Berarti madu, bukan istri kita di madu, enggak. Bukan di madu, bukan. Jangan. Tapi madu beneran, Iya. Madu beneran. Kayak lagu ini, kayak lagu Dewa tuh ada madu juga. Iya, madu tiga itu ya. Itu madu tiga. Jangan ntar ditonton sama istri gua nih. Nah, Jadi madu tuh gimana maksudnya madu tuh? ya jadi Ngasih madu gitu kita, Pak? kita Atau gimana? tuh memberikan semacam alih usaha. Nah, mikir-mikir nih kebetulan Pak Sarip juga ngasih usulan nih. Kan anak-anak muda kalau ngasih usulan kan yang out of box gitu. Gitu. Ini penggiat madu, Pak? Penggiat Oh, madu penggiat gitu loh. madu. Alhamdulillah itu berjalan. Jadi kita kasih sarangnya sama lebahnya, lebah produksi. Dan itu dalam waktu tempo sebulan tuh udah bisa produksi nih si madunya, udah bisa dipanen. Udah bisa dipanen. Oh, cepet juga ya, Pak? Sebulan udah bisa Cepet jadi... aja, Bu. Jangan lama-lama. Iya. Soalnya kalau lama-lama kan nungguin tuh yang ini. Yang orang kan nungguin kan, ini kok nggak jadi gitu loh. Padahal dia butuh buat makan gitu kan. Itu satu. Terus tahun ini mungkin kita alihkan juga ke kambing. Karena kan harus bervariasi. Iya. Ternak kambing gitu loh. Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Jadi pendekatan tuh sebenarnya kita asal ada komunikasi, penjelasan. Alhamdulillah sih masyarakat di sekitar, terutama yang yang beririsan dengan program konservasi ini masalahan nih, itu bisa dibuat lebih kondusif di lapangannya gitu. Jadi dan secara tidak langsung juga nama PJT di Cirata dan Saguling udah mulai pada kenal gitu. Oh. Awalnya belum ya? Gitu. Awalnya belum, awal-awal biasalah PJT itu Kenal sih PJT apa. sebetulnya. Sekarang udah mulai banyak pelang PJT di sana tuh. Tapi menarik juga, Pak, itu, Pak, untuk ternak madu. Itu tuh ternak madu tuh gimana sih, Kok Pak? Ibu tertarik sama ternak madu sih, Bu? Karena sebulan Madunya. udah menghasilkan gitu, Pak. Jadi bukan madu-madu. Itu tuh maksudnya tuh dalam program ini tuh kita tuh memberikan biaya atau seperti apa? Enggak, jadi setiap desa yang sudah kita tentukan ya, berapa kelompok masyarakat dan kelompok tani itu kita berikan contoh yang mudah dan gampang sehingga mereka tuh produksinya tuh bisa keukur gitu loh. Keukur ya gini. Jadi kita kasih lebah yang memang khusus untuk diternakan, bukan lebah hutan. Nah, terus juga menghasilkan lebah dalam tempo yang singkat dan bisa terukur. Kemudian juga pengelolaan dan perawatannya itu gampang gitu loh. Nggak terlalu rumit gitu loh, Bu. Nah, jadi Nggak perlu disuapin ya. Madu nggak perlu disuapin, nggak susah kan? Beda madu Itu 3. madunya liar sendiri. Nggak perlu disuapin. kalau Nggak dikasih makan gitu kan? enggak, Pak. Jadi nggak sulit ya? Nggak sulit, karena dia nyari sendiri, Pak. Oh, nyari Iya, sendiri. gitu Kalau loh. yang dikasih makan madu apa, Mas? Itu yang buka warung itu, baru dia buka warung. Itu agak sulit, Pak, itu, Pak. Oh, gitu. Ya,
Jadi jangan ya Pak ya. Ganti nama aja, jangan ngomongin madu lah, ngomongin lebah aja. Oh ya, lebah. Ibu ini Lebah. tertarik ya Bu? Madu. Sama madu tadi. Sering diminum apa dioles Bu? Dioles madu. Nggak mau. Biasanya kan kalau sarapan teh dikasih madu gitu. Betul, Pak. itu tuh menyehatkan sekali itu. Terus Terutama sebulan menghasilkan kan kalau ibu-ibu langsung duit. menghasilkan nih Menghasilkan, sebulan betul. gitu. Nah itu hasilnya Pak, mereka masyarakat jual sendiri langsung gitu. Jadi udah ada penampungnya Pak. Udah Oh ada ini tuh satu paket. Satu paket. Iya maksudnya manfaatnya langsung sama masyarakat manfaatkan Betul, kan, betul. nggak lagi harus kita ikut. Yang Ikut-ikutan jualin di situ madunya? gitu, enggak. Terus hasil penjualannya bukan untuk kita atau untuk kita Ya, itu juga? dia Enggak. tadi. Untuk masyarakat. Oh, masyarakat. Masyarakat jadi yang- penghasilan masyarakat ya? Iya, Jadi kita- yang berdampak lah, terdampak gitu loh. Terdampak. Terdampak Oke, gitu loh. oke. Jadi lokasinya juga masih di situ-situ juga, Bu. Mereka tuh nggak diusir begitu aja. Jadi kegiatan mereka juga di lahan Masih di itu juga. situ. Kan cuman sarang tawon ya, sarang lebah gitu loh, kecil kok. Berarti kita tuh menyiapkan sarang tawonnya dan penadahnya. Nah, bukan menyiapkan, Bu, menyediakan. Menyediakan. Oke, ya. oke. Oke, Soalnya kalau gitu udah mantap. kebayang, Nah, Pak. soalnya saya bukan tukang, Bu. Tapi nanti Di area konservasi itu ya Pak. di area konservasi, jadi nggak saling ganggu. Oh, loh, Bu. gitu. Itu Kalau idenya kambing Pak Sarik gimana, loh. Pak? Kambing nih. Untuk kambing gimana, Pak? Nah, kita cobain tahun ini kambing nih. Apa sih variasi lah. Jangan ini. Kita coba nih kambing. Alhamdulillah lagi berjalan ya. Nah, kita ambil bibit domba itu yang secara sehat dan kuat, dan itu bisa menjadi bisa dikembangbiakan gitu loh. Pas Idul Adha kemarin berarti. Hah? Larinya ke kurban. Ya. Iya. Mana ada betul. bisnis Idul Adha berarti. Betul. Dan kan sebetulnya kebutuhan daging kambing di Indonesia ini gede banget loh. Iya. Berdasarkan survei apa? Berdasarkan survei apa? Bukan, karena kan sebetulnya paradigma yang salah tuh kan Kambing bikin bahwa darah kambing tinggi. bikin darah tinggi gitu loh. Sebetulnya yang bikin darah tinggi itu istri-istri kita sebetulnya. Bukan kambingnya. Kambing sih enggak. Gitu. Tahan dulu, Pak. Ini kita kambing atau domba nih? Coba kambing sama nih. Beda soalnya. Beda ya? Beda antara kambing. Tapi pemikiran masyarakat kambing domba ya sama aja. Sama aja sih Sama sebetulnya. jenis. Cuma lebih mahal kambing sih memang. Ini kok kambing, domba, sama madu tuh kok jadi ke istri gimana ini ceritanya? Semuanya kok istri. Ada apa ini dengan Tanyanya jangan ke Mas Enata. Coba kita tanya Pak Dodi. Sebenarnya Pak Dodi tadi mau ngomong sih. Cuma ini karena podcast. Sudah diwakilkan. Nah, jadi dia nggak berani curhat. Gitu loh. Oke, kita balik lagi ya teman-teman. Tadi kan kita tuh BJPSD ini kita jelas kita melibatkan masyarakat juga, manfaatnya bukan hanya sekedar ke PLN itu sendiri ya Pak ya. Betul. Tapi kita ya ada manfaatnya lah buat masyarakat sekitar, kayak tadi yang sudah dijelaskan itu kita ada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan lebah madu, ternak lebah madu. Jadi mereka tuh tidak dikasih bantuan yang instan gitu. Iya. Jadi mereka suruh berusaha gitu, mengembangkan ternak madu itu lalu dijual. Dijual buat mereka hasilnya. juga. Gitu. Kalau kambing itu nanti kambingnya Kambing dijual sama. juga? Kayaknya sama. Jadi kambing juga nanti mereka ternak nih, apa yang udah kita kasih, diternakan. Nanti kalau misalkan sudah berkembang biak, sudah banyak, silakan mereka mau jual sendiri. Oh berarti Nggak apa-apa. hasilnya ya, jangan indukannya kan yang dijual? Hasilnya, karena yang indukannya kan sebagai modal lah. Modal. kita buat. Mereka memproduksi anak terus. Oke. Jadi emang disuruh bikin anak. Bikin anak ya? anak Itu kambing maksudnya kambing sama domba ya. Itu yang Cirata ya? Yang Kalau Cirata. Saguling Pak, untuk pemberdayaan masyarakatnya di Saguling sendiri itu apa ya Pak? Ada nggak Pak? Mungkin bisa juga hafal kali ya. Belum tahu. Belum tahu dia, soalnya itu program Saipul. Udah cuti. Ada sih, dulu kan kita memang di biomasa gitu ya. Jadi memang kan banyak tanaman eceng gondok tuh. Nah si eceng gondok ini kita olah jadi sumber-sumber energi gitu kan, dipadatkan jadi pelet gitu. Itu sebetulnya Briket? Bukan? briket gitu ya, pelet sebetulnya. Oh, Nah kedepannya kita mau bikin satu lagi ya tahun ini ya, terus kayak
Bioflok. Apa saya lupa itu ya? Bioflok. Bioflok. Bioflok ya betul Iya. ya. Jadi pendayagunaan pengalihan pemeliharaan ikan awalnya di perairan jadi ke darat. Tapi saya nggak tahu ya apa ikannya nanti ikan jenis apa kita nggak tahu. Harus kita lihat dulu kan. Nah, salah satunya seperti itu sih. Itu sama ngasih bantuan ke masyarakat? Oh iya, jadi kita nanti kan edukasi mereka, terutama gini karena di sana tuh kan banyak KJA ya. Iya. Nah kita KJA itu apa Pak? KJA itu keramba jaring apung. Keramba jaring apung. Jadi pembiakan ikan tidak di dalam satu keramba gitu kan. Ada di semua juga ada, Jatiluhur, Cirata juga ada. Di Saguling cukup banyak juga. Nah berdasarkan undang-undang itu harus dikurangi. Salah satunya di Saguling yang tadinya kurang lebih 50.000 petak harus menjadi 3.000-an petak. Nah caranya bagaimana? Ya itu tadi harus dialihkan. Alih usaha. Alih usaha. Karena mereka dari awalnya berkecimpung di dalam produksi ikan tadi, ya mau nggak mau kita cari bidang yang mirip-mirip lah. Yang tadinya di perairan jadi ke darat. Yang itu tadi bioflok. Nah, akan kita coba tahun ini. Oh itu program tahun ini ya Pak Program ya? tahun ini. Gitu. Jadi sebenarnya intinya mah alih usaha warga Betul, sih. alih Kalau usaha. Yang tadi terdampak kan Cirata ya? kan dari ngegarap lahan. Betul. Lahannya mau dipakai tanaman lain, konservasi, akhirnya dialih usaha jadi Betul. madu ya Pak. Ya. Nah ini juga alih usaha dari KJA ya Pak ya. KJA jadi bioflok. Nah sebenarnya itu sih teman-teman buat BJPSD ini program-program unggulannya itu salah satunya ya itu tadi pemberdayaan masyarakat gitu. Selain sebenarnya banyak, misalkan sistem informasi itu kan pilar pertama itu programnya banyak ya Wim ya. Ada beberapa pekerjaan, terus perencanaan juga banyak. Sebentar. Ini dari program sebanyak ini, apakah PML BJPSDA saja yang mengerjakan Pak? Atau ada PML. pihak lain yang terlibat gitu? Oh ya. Nah iya Pak. Pak Dodi nih. Pak Dodi ini kayaknya udah Aman Pak. Jadi expertnya Pak Dodi ini. Jadi di dalam perjanjian ya, perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak, PJT 2 dan pengelola waduk, baik Saguling maupun Cirata, itu ada program-program yang dilaksanakan oleh PJT 2, namun juga ada hak bagi pihak kedua untuk dapat melaksanakan sebagian dari program-program tersebut dengan kriteria tersendiri ya. Nah, kemudian untuk di program yang mayoritas yang dilaksanakan oleh PJT 2 itu karena juga dengan pertimbangannya dengan SOTK unit kerja di PJT 2 untuk sistem informasi itu dilaksanakan oleh divisi Opsdal. Oh, untuk pilar sistem informasi ya Pak? Informasi ya, terkait informasi. Kemudian untuk kegiatan TMC tadi. Iya. Kemudian rapat-rapat koordinasi SDA seperti TKB BKC, kemudian rapat RTOW ya, seperti itu. Kemudian ada juga yang di pemberdayaan itu ada Cinta OPSDA. Cinta OPSDA. Ya, itu memang kampanye ya, kampanye bagi masyarakat yang tinggal ataupun berusaha di sekitar atau di dalam area pelayanan waduk Saguling maupun Cirata. Jadi memang balik lagi pengelolaan SDA itu ya banyak melibatkan banyak pihak ya, konfliknya juga dengan masyarakat sekitar juga ini, dan harus memang ya kewajiban kita ya tadi Pak Endarto tuh berpikir gimana caranya masyarakat itu diberdayakan, masyarakat tidak dirugikan, tidak merasa diusir, kemudian dari sisi ekonomi sosialnya juga tetap terjaga. Nah itu usaha-usaha yang memang Pak Iwan dan Pak Endarto ini yang berpikir keras gimana, karena harus disesuaikan dengan kondisi sosialnya. Dan memang di 2023 ada program ya yang dilaksanakan oleh UPPML
berupa social mapping. Social mapping. Ya, social mapping, kemudian di situ ada data masyarakat, baik yang ya terutama yang ilegal sebenarnya kalau dari sisi legalitas, memanfaatkan lahan yang milik PLT Saguling maupun Cirata. Nah, tapi itu ya karena harus bermanfaat ya bagi masyarakat sekitar, BUMN juga. Jadi hanya memang ada perbedaan penanganannya. Yeah. Yang Cirata tadi konsepnya lebah dan kambing. Yeah. Karena memang itu dalam mendukung kegiatan konservasi ya. Betul. Nah, sedangkan yang Saguling ini prioritas awal itu yang KJA yang tentang perikanan. Jadi usaha di KJA itu yaitu lebih cocok itu ke ikan lagi, tapi dengan konsep bioflok. Ya. Jadi diharapkan pencemaran waduknya bisa terkendali lah. Gitu, seperti itu. Nah ini menarik nih Pak, kalau lihat background Pak Iwan, Pak Dodi, Pak Endata, ini kan semua teknik nih Pak nih. Nah kan teman-teman banyak yang berpikir bahwa UPPML ini, wah ini orang-orang project semua nih, orang-orang yang teknik yang berkecimpung dalam dunia project. Nah, sedangkan tadi kan penjelasannya bahwa kita tuh nggak semua murni konstruksi gitu Pak, pekerjaan-pekerjaan itu. Ada yang beririsan langsung dengan konservasi, dengan masyarakat segala macam. Nah, itu ada tantangan tersendiri nggak sih Pak? Jadi untuk project mungkin Bapak-Bapak sendiri ini udah masternya lah di bidang project, terutama yang bersifat konstruksi ya, konstruksi entah itu sipil, mekanikal, elektrik. Ternyata kan ini sangat beda ya. Multi apa ya Pak? Beragam gitu si programnya itu, bukan cuma konstruksi, ada tantangan tersendiri nggak Bu? Kalau ini harus ditanya satu-satu kayaknya. Nah, Pak Endata, tantangannya apa? Pak Endata dulu. Yang pertama. Kalau pertama dapat apa? Dapat Terima kasih. Alhamdulillah. Apa tadi pertanyaannya? Ya udah. Panjang. Ya wajib. Tantangannya sebetulnya saya mencoba menelah gini ya. Kita masuk ke rumah, di mana dalam rumah itu ada dapur, ada kamar, ruang tamu, ruang makan. Kita tuh mengelola dapurnya. Jadi sebelum kita masuk ke dapur, karena kebutuhan untuk makan segala macam ya itu ada di dapur. Nah sebelum kita masuk ke dapurnya, kita tuh harus bisa bekerja sama karena ada program yang sebelumnya sudah berjalan yang harus tetap berjalan, ada program yang baru dan belum pernah dilaksanakan yang harus segera dilaksanakan. Nah istilahnya kita jadi tukang masak di dapurnya nih. Nah ntar di depan minta apa? Minta nasi goreng. Nah nasi goreng udah tiap hari ya? Iya, nasi gorengnya pedes atau nasi gorengnya pakai telur, itu harus dapat informasi dan kita harus tetap berkomunikasi dengan teman-teman dari PT PLN MP Cirata. Untuk program yang baru, yang belum memang, kan kita masih sama-sama untuk menjajaki apa sih idealnya, maka dibikin master plan-nya untuk 5 tahun ke depan. Nah, kita juga bekerja sama teman-teman MP Cirata, salah satunya untuk mendobrak itu, benchmarking terus tadi. juga capacity building yang untuk sertifikasi supaya frekuensi dan kebutuhan untuk program yang memang belum pernah dilaksanakan teman-teman di Cirata itu bisa saling diterima manfaatnya gitu loh, kurang lebih gitulah. Jadi satu persepsi lah ya Pak. Satu persepsi, nah itu tantangannya. Gitu jadi loh. Tantangannya membangun komunikasi itu ya Pak? Iya kayak kita PDKT sama cewek lah. Jadi kalau masalah teknis mah itu mah udah gampang ya. Yang susah tuh membangun komunikasi itu ya. Betul. Mungkin sama nih Pak Iwan apa Pak Dodi, apa beda? Pak Dodi apa nih Pak Dodi nih? Beda. Mungkin posisi saya dengan Pak Endata, Pak Iwan tuh beda ya. Jadi mungkin saya dari sisi dia lebih dekat ke bos. Jadi ini Pak Dodi itu lebih luas. Ya, karena lebih luas. Pak Dodi itu Saguling dan Cirata. Betul. Kalau Pak Endata khusus Cirata, Pak Iwan khusus Saguling. Betul. Pak Dodi itu Saguling dan Cirata. Nah, tantangannya beda nih kayaknya nih, lebih runyam kayaknya. Kalau teknisnya sih sebenarnya ini
bagian dari pengelolaan proyek ya. Pengelolaan proyek. Secara umum itu pengelolaan proyek gitu ya. Ada manajemen stakeholder, kemudian ada manajemen risiko, kemudian ada monitoring juga, fungsi monitoring di situ, evaluasi juga ada. Dan untuk fungsi Monep itu UPPML dibantu dalam pelaksanaan program JPSD ya tahunan itu dibantu oleh konsultan independen ya berupa konsultan pendamping. Nah ini yang memang kami tugaskan melakukan monitoring salah satunya, kemudian evaluasi, verifikasi, kemudian validasi progres, kemudian ikut serta dalam penyusunan master plan tadi yang disampaikan untuk Cirata, untuk Saguling itu grand design ya, grand design untuk 5 tahun ke depan. Nah, kemudian dari sisi ya mungkin ya itulah mungkin bagian dari risiko saya ya saya tuh sering ngingetin Pak Endarta, Pak Iwan agak cerewet lah. Itu gimana progres gitu ya. Ya sebelum saya dimarahin Pak GM ya, saya marahin duluan. Itu kan sebetulnya saya tertekan itu. Jadi memang ya biasa ya. Sudut pandangnya ya kalau saya lebih luas, lebih mundur, kelihatan semua nih Pak Endarta, Pak Iwan tuh kelihatan. Yang nggak kelihatan sama Pak Endarta, ya mungkin saya bisa ngeliat nih, oh Pak Endarta punggungnya, oh ada yang nulisin sama asmennya, ada kelihatan kan punggungnya. Saya kasih tahu Pak Endarta itu ada yang nulisin nih, ya kayak gitulah. Jadi memang beda lah, jadi mengingatkan lah seperti itu. Tuh tantangannya di situ dia. Iya, Karena iya, harus iya. Kalau Pak Dodi itu lebih ke internal ya. Iya. Kalau Pak Dodi mengcombine dua kegiatan. Karena Pak Dodi wilayahnya luas, Luasnya Saguling luas. Cirata ya kan. Jatiluhur. Makanya saya dimarah dia. Sekarang Pak Iwan nih, tantangannya apa nih Pak? Kalau tadi Pak En kan meramu semua tuh ya. Ya. Dari yang sudah, terus yang baru, Pak Dodi juga lihat dari sudut beda. Kalau kita lebih kepada basic kita sendiri nih. Kalau kita basicnya, terutama saya kan dari sipil gitu kan, kita kan nggak tahu nih ya kalau yang namanya elektro seperti apa, lingkungan seperti apa, kita kan nggak tahu sebetulnya. Terutama di pekerjaan-pekerjaan juga ada tuh bagian-bagian itu. Konservasi kan saya juga nggak menguasai juga konservasi gitu kan. Mengetahui tanah juga saya nggak menguasai juga tanah. Nah inilah fungsinya tadi itu ada yang Pak Dodi bilang ada konsultan pendamping, ya kan. Dari konsultan pendamping juga akhirnya menyarankan kita untuk mencari konsultan-konsultan lain yang menutupi kelemahan kita gitu. Ya, misalkan contoh ada konsultan perencanaan konservasi. Tentunya di situ ada ahli-ahli kehutanan, ada ahli lingkungan gitu kan yang mereka expert banget tuh di bidangnya. Sehingga kita bisa dapat ilmu-ilmu juga tuh dari situ. Karena kalau kita terjun sendiri kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itulah tadi salah satunya yang Pak Dodi bilang ada konsultan pendamping, kemudian membuat satu interaksi dengan kita agar memilih satu konsultan yang itu tadi yang memang expert di bidangnya gitu. Kan seperti yang lain-lain juga ada ya, dari misalkan monitoring juga kita juga nggak terlalu expert juga kan, ada pembelian Inclino misalkan alat-alat untuk monitoring bendungan itu kan salah satu aspek BJPSD juga gitu. Nah mungkin di situ deh tantangannya. Tapi dari situ kita juga banyak belajar. Akhirnya pengetahuan kita jadi nambah nih, bukan hanya soal keteknikan yang kita miliki, tapi hal-hal lain di bidang-bidang itu. Kayaknya gitu deh. Jadi nggak bisa, ibaratnya kita tuh ya jangan pura-pura tahu juga ya Pak. Misalnya kita bukan bidangnya di situ ya kita tanya ke orang lain gitu ya Pak. Iya. Nggak bisa sotoy gitu teman-teman. Jadi kita tuh ada batasannya gitu. Kita ahlinya sipil juga kan luas ya Pak ya? Luas banget. Pak Dodi kan ada juga. keterkaitan pekerjaan dengan lain ya kita juga nanya ke yang lain gitu. Gitu. Kalau mau nanya yang nujum, nah ini ahli nujum. Ahli nujum. Jangan ajak ke beliau. Iya, benar. Ya udah. Jadi mungkin menambahkan masalah gini ya. Nilai dari biaya jasa pengelolaan sumber daya air itu kan dari produksi listrik. Ya. Ketika kita menyusun program itu di tahun -1 di bulan Oktober itu, ya untuk tahun depan di bulan Oktober mengusulkan
disepakati di bulan Desember untuk tahun depan itu. Jadi di situ memang ya based on kalau nilai dari rencana produksi listrik Saguling maupun Cirata. Jadi diperkirakan tahun depan seperti itu. Jadi disepakati programnya seperti apa. Kemudian di dalam pelaksanaannya setahun itu kami juga mantau. Wah, ini produksi listrik sampai dengan bulan ini berapa nih? Program pembiayaan programnya sudah berapa? Nah, itu juga ya idealnya itu tepat ya, di akhir tahun itu tepat biaya JPSDA-nya tepat dengan nilai program JPSDA yang dilaksanakan. Nah itu disitulah pembahasan tantangannya di situ. Iya. Kalau produksi listriknya kurang dari pembiayaan yang sudah kita keluarkan gimana itu, Pak? Nah itu di dalam perjanjian PJPSDA antara PJT dengan IP maupun NP itu ada klausul yang mengatur adanya rekonsiliasi. Ya, untuk Saguling itu maksimal di bulan Februari pada tahun berikutnya. Untuk Cirata itu di bulan Maret tahun berikutnya. Itu ada rekonsiliasi. Di situ disepakati juga tetap nanti konsultan pendamping itu yang akan menjadi verifikatornya di situ. Itu karena mereka yang semacam wasit gitu. Ya, semacam wasitnya di situ tanda tangan bersama rekon didapatkan BJPSDA tahun sebelumnya itu berapa finalnya. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Pak. Alhamdulillah. Terakhir, Pak. Udah lapar banget. Kan kita sekarang nih BJPSDA itu memberlakukannya ke PLTA Saguling dan Cirata. Ke depan ada kemungkinan nggak bahwa BJPSDA ini bisa juga dari unit kerja internal kita sendiri gitu, Pak, di PJT? Bisa nggak, Pak? Kan sekarang kita narik BJPSDA ini buat Saguling Cirata, terus dikembalikan ke mereka nih program manfaat langsung. Betul. Nah, ke depan di unit existing PJT sendiri, mereka memungkinkan sih punya BJPSDA itu sendiri gitu. Nah, misalkan katakanlah wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 gitu. Saya mau jawab, Bapak. Bapak aja, Kak. Susah Pak jawabnya, Bapak aja, Pak. Bapak kan bisa lihat biar teman-teman juga punya apa ya, punya harapan bahwa kita tuh punya potensi pendapatan dari BJPSDA gitu, Pak. Kalau ini tuh pendapatan BJPSDA ini masuknya ke PPML atau unit lain? Untuk penagihan pembayaran itu di unit wilayah 4 ya. Oh, berarti ini masuk pendapatannya ya. Kalau PPML itu pengelola programnya. Mungkin maksudnya Syarif, apakah wilayah 1, 2, 3 memungkinkan adanya program BJPSDA di wilayahnya itu ikut sendiri? Jawab sedikit gitu. ya. Sebetulnya tiap wilayah itu sudah ada BJPSDA. Sudah ada. Pengambilan dari perjanjian informasi. Dulu kan Payen juga aktif banget nih sebagai pelaku. Ke masing-masing yang pengambil manfaat air baku. Hanya waktu itu memang tidak ada klausul untuk mengembalikan ke situ. Beda dengan kasusnya Saguling Cirata. Jadi mereka murni membayar semua BJPSDA kepada PJT. Mungkin saja suatu saat juga timbul seperti ini, kita nggak tahu ya. Kan berkembang ke depan. Tapi dalam hal BJPSDA sendiri, bukannya Saguling Cirata, setiap wilayah sudah ada. Ya, PDAM sudah ditarik BJPSDA-nya. Kemudian pabrik ya, industri sudah ditarik juga. Ya, seperti itulah. Tapi yang saya tangkap mungkin ya, Pak, kita sebenarnya udah melakukan manfaat langsung juga ke mereka, Pak, karena kan saluran airnya kita bersihkan. Betul. Ya, sebetulnya ya kan, itu sih, sampah-sampahnya kita bersihkan juga gitu kan, karena tapi kan kita tidak, jasa kita dua. Cuma tidak dalam bentuk seperti ini ya. Ya, seperti, cuman kan kalau yang ini karena dikelola langsung oleh masing-masing wilayah, ada anggarannya, nah itu yang dilaksanakan oleh tiap unit. Gitu. Ya, jadi teman-teman BJPSDA sendiri buat PJT 2 mungkin teman-teman juga udah nggak asing sih, Pak, si BJPSDA ini. Cuman buat yang UPPML ini memang ini khusus buat Saguling dan Cirata saja, buat PLTA yang besar itu gitu. Jadi pendapat karena nilainya juga lumayan besar ya, Pak. Yang lain juga besar sih sebetulnya. Besar juga. Kalau kita kumpulkan cukup besar juga sebetulnya. Cuma memang pengelolaannya ini langsung kita di store langsung ke pusat itu
apa namanya, sesuai dengan program masing-masing ya. Setiap RKP itu kan sudah ada programnya. Tidak melulu misalkan wilayah 3 dapatnya sekian semua dikembalikan wilayah, tidak. Itu digabungkan dan buat seluruh PJT. Karena wilayah 3 sendiri sudah OP, bersihin saluran segala macam ya Pak ya, yang menjaga kualitas air juga gitu. Gimana Pak? Ada mau tambahan? Nah ini terakhir lah ya, kata-kata Iya, terakhir. iya, ya. Terakhir. Jangan Soalnya, sesepuh. soalnya kalau nggak diakhiri ntar jalan terus nih. Dan balik ke belakang. Ini ditanya dulu sih sama Sari gitu. Ini terakhir lah. Oke. Ini pesan, bukan pesan ya, sekedar himbauan lah. Dari orang tua. Dari Dari orang tua dan orang tua gitu. bahwa perkembangan kebutuhan ya Iya. akan air ini ke depan tuh semakin Banyak. banyak dan akan menimbulkan konflik, itulah. Jadi teman-teman itu kita harus bisa menguasai, terutama sekarang yang ada di wilayah kita sendiri itu harus kita kuasai, gitu loh. Nah contoh bahwa pengelolaan air di wilayah 3 misalnya itu benar-benar teman-teman di wilayah 3 itu harus menguasainya. Karena PJT itu yang diberi kekuatan oleh pemerintah untuk mengelola itu, gitu loh. Itu harus dimanfaatkan, gitu loh. Jadi jangan buang jangan buang kesempatan ini, gitu loh. Terus belajar gitu ya Pak? Belajar dan pemanfaatannya. Nah silakan Pak. Nah, Pantun loh. Apa ya? Hah? Jangan beristri cukup satu aja, gitu loh Pak. Jangan mungkin Pak. Jangan. Katanya satu. Jangan. Enggak, dari Bapak juga, enggak dari Pak Iwan gitu loh Pak. Oh gitu. Ah. Oke. Ya mungkin saya dari sisi manajemen project ya. Jadi dalam kegiatan project gitu ya, itu sebenarnya pengelolaannya sama, identik lah. Apa yang harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi itu sama. Jadi ya bagi teman-teman coba tetap dipelajari tentang manajemen project, itu ada manfaatnya. Kemudian untuk identifikasi risiko juga itu penting ya, main risk juga itu penting, itu mendukung. Kemudian di dalam pelaksanaannya yang penting itu adalah penerapan SMK 3. Nah, karena sekarang di PJT 2 sudah semua ya diwajibkan, sudah tersertifikasi, itu agak diperhatikan dan diterapkan. Budaya K3. Seperti itu. Baik. Pak Iwan? Nah, Pak Iwan. Nyebar nih semuanya. Harus beda ya, jangan sama ya. Waduh, menurut dari Mas. Saya lebih kepada pemahaman bahwa air itu tidak bisa datang tiba-tiba. Ya, jadi teman-teman PJT harapan saya gitu bahwa jangan melulu menganggap air itu bisa kita terima, terutama teman-teman di hilir ya. Terutama di hilir menganggap bahwa air itu gampang saja dialirkan menuju area kerjanya sehingga kerja di daerahnya juga teratasi, tapi tidak begitu. Karena air ini betul-betul dikelola secara baik, terutama oleh BBWS dengan 3 kaskade. Ya, jadi ada pengaturan-pengaturan berapa yang bisa diterima oleh Jatiluhur misalkan ya, berapa yang harus bisa dikeluarkan sehingga teratur. Nah, kita juga harus tahu air itu ada masanya dalam hal ini musim hujan, ada masanya kemarau, sehingga kita harus tahu juga, harus memahami bahwa air itu tidak mudah gitu ya. Jadi edukasi ini tolong sampaikan ke rekan-rekan terutama di hilir, terutama para petani, karena kita 80% kebutuhan kita, pengaturan kita adalah untuk kepentingan pertanian gitu ya, bahwa memang air ini tidak mudah dalam hal mendapatkan, dalam hal mengatur gitu. Pemahaman ini yang kadang-kadang di teman-teman ini agak sulit untuk menjelaskan ke masyarakat gitu ya, karena masyarakat tahunya air itu ada. Ya, masyarakat tahunya air itu ada karena tahu bahwa Jatiluhur itu airnya banyak. Padahal air banyak itu bukan air buat
petani juga ya, terutama memang kita 80% pertanian, tapi air itu disediakan, betul-betul kita sediakan, kita tampung untuk berbagai macam kebutuhan. Nah, edukasi ini yang kita harapkan sampailah ke teman-teman di affiliate seperti itu. Mantap lah. Nah, teman-teman, jadi begitu sekilas Cakep ya? tentang UPPML BJPSDA. Jadi kalau teman-teman kemarin banyak menanya unit ini apa sih? Nah, itu sekilas tadi udah dijelaskan ya. Pak, memang banyak yang nanya ya? Banyak. Banyak yang nanya. Singkatan soalnya. Banyak yang nanya singkatan. Banyak yang nanya ya singkatan apa? Kalau ketemu temen sekarang di mana? UPPML BJPSDA. Apa sih itu UPPML? Kan nanya. Nanya bener. Kan beda kalau misalkan dulu kayak dulu kan di mana di PLTA udah mereka cukup udah tahu. Kalau sekarang UPPML apa itu UPPML BJPSDA? Karena termasuk unit baru ya. Oke. Aneh juga gitu. Aneh juga. UPPML BJPSDA. Kayak punya BJPSDA tersendiri gitu. Oh iya. Padahal kan di unit lain juga ada ya. Betul. Nah, begitulah teman-teman. Tadi udah juga dijelaskan tantangan-tantangannya seperti apa dan program-program kerjanya seperti apa. Walaupun kita agak sedikit ngalor ngidul obrolannya, mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Learner. Let's talk. Transform your mind, transform your life.